Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah subuh, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan yang saya muliakan, yaitu adalah selaku Ketua Masjid Al-Muhajirin beserta staf jajaran, dan yang saya hormati Imam Khatib, alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus yang Ustadz hormati pada subuh ini adalah seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita di hari ini sampai hari esok, sampai minggu depan, sampai bulan depan, sampai tahun depan, mudah-mudahan Allah masih memberikan nikmat panjang umur, Allah masih memberikan nikmat kesehatan, sehingga kita selalu istiqamah mau melaksanakan beribadah kepada Allah. Amin ya Rabb, ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan tausiah, tentu saya tahu diri, tahu diuntung. Saya lihat samping kiri, depan, belakang yang tidak ada, nampaknya besar-besar semua. Dari segi fisik besar, dari segi ilmu lebih banyak ketimbang saya, dari segi umur lebih tua ketimbang saya. Jadi saya umurnya masih di bawah umur jagung, Pak, Bu, yang dirahmati Allah. Saya sekarang duduknya di atas, sedangkan orang tua saya duduknya di bawah. Makanya saya awali pengajian kita ini, saya awali dengan meminta maaf sebesar-besarnya kepada bapak sama ibu. Kenapa? Karena saya duduk sekarang di atas. Nampaknya ambo seorang aja yang duduk nampaknya, Pak, di atas. Ibu mau duduk di atas kok? Enggak. Apa mau duduk di atas? Kalau mau duduk ceramah Bapak, ambo di bawah. Hadirin sidang jamaah, lai maaf Bu nya. Lai maaf Pak. Lai mano tahu beko ado kato yang ambo ungkapkan, Pak, menyinggung hati dan perasaan Bapak. Lalu saya mau pulang nanti tidak membawa pahala. Yang akan saya bawa adalah dosa. Makanya saya awali. Terlalu kuat suaranya, Pak. Ya. Bisa, Pak, ya?
Kalau kurang kuat mak kita tambah volume seketik lain. Mau Bu? Ikut aja lah Bu ya. Alah tu. Mak terbuka mata ibu tu sedikit. Ikut kalau subuh subuh apalagi tadi jam ompek tadi. Ambo jo melangkah dari rumah jam 7:30 tadi. Kado boy itu takut ambo di jalan beko macet. Rupanya ndak ada yang lewat Pak. Ambo seorang aja lewat di situ. Colek kiri kanan, iya Allah ya Tuhan. Rupanya hampir juga perjalanan 40 menit dari sini kemari. Memang agak jauh je rupanya rumbai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lai maaf tadi ibunya. Lai rencana akan tidur kok. Lai. Kita ceramah nak panjang-panjang dah Bu. Sekitar jam 7:30 selesai. Sanggup? Lah mengaku ibu tu tidak sanggup dah Ustaz. Iko jelas hormati menahannya kok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man sarrahu an yabsata lahu fir rizqihi wa an yus'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Ini hadis Bukhari. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang ingin direndahkan oleh Allah rezekinya, siapa-siapa yang ingin diberkahi oleh Allah hidupnya, siapa-siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah langkahnya, falyasil rahimah, maka jalinlah tali silaturahim. Itu baru sikit baru volumenya Pak Bu. Beko lebih kuat dari itu leh. Tu maka sebut tadi kalau ambo ceramah mode itu ndak ada kata-kata lembek do Pak, pelan-pelan. Kalau ambo kalau ceramah gigi ompek lari 20. Itu kancang apa pelan tuh Bu? Ndak ya. Gigi ompek lari 20. Apalagi pendakian trek Honda itu mungkin. Hadirin yang berbahagia, itu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalinlah silaturahim. Kini Pak Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang saudara, abang, adeknya banyak yang memutuskan tali silaturahimnya. Maka Bu, apa penyebabnya Pak? Bu, penyebabnya cuma satu. Kalau ayah ibunya orang kaya raya, memiliki harta, hadirin yang berbahagia, maka ayah umaknya telah meninggal dunia, maka tinggallah mereka kakak beradik. Ada 2, ada 3, ada 5 anak mereka yang ditinggalkan. Mereka rela bertumpahan darah. Disebabkan apa Bu? Mereka putuskan tali silaturahim. Sebabkan harta Pak. Iya ndak Bu? Iya kan? Iya kan? Mati mau mereka Pak. Hadirin yang berbahagia. Bertumpahan darah mau mereka. Disebabkan apa? Kata yang satu yang paling godang, harta ini saya punya setengah. Kata yang satu lagi, ini adalah punya saya. Yang paling agak nomor 2, saya setengah. Jadi yang lainnya bagaimana? Bertengkar mereka Pak. Putus silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa-siapa yang memutuskan tali silaturahim antara seiman dan seakidah, la yadkhulul jannah, maka Allah tidak akan masukkan mereka di dalam surganya Allah. Lalu kalau tidak ke surga, ke mana akan dimasukkan Allah Pak? Ke neraka. Alah Bu, apa tadi penyebab pemecahan tali silaturahim? Harta. Yang paling besar tu Pak, harta. Apalagi lai tanah awak agak sehektar Bu, anak nan ditinggalkan 5,
anak nan ditinggalkan ompe atu gara-gara tanah nan sehektar tu anda akan salose kalau mereka tidak mau diperselesaikan dengan tali agama Allah. Apa itu? Yaitu adalah fikih mawaris. Alabo, aku kalau ada yang punya harta di sikubu, wah tolonglah dulu diwasiatkan sebelum meninggal dunia. Tapi jangan model nambah baca tu bu. Aduh bapak tu hendak meninggal dunia bu kemudian di rumah sakit berwasiatlah dia. Apa wasiatnya kedoke anaknya ditinggalkannya dua, bininya seorang. Apalah katanya, ambo hendak berwasiat kedoke kalian. Wasiatnya apa pak? Itu kan ada tanah nan di samping rumah kita tuh. Iya pak. Jadi tolong jangan dijual. Katanya. Itu tanah kita tuh pak. Rupanya bukan. Itu bukan tanah kita. Itu tanah tetangga saya. Makanya jangan kita jual. Wasiat mode itu tuh pun tidak usah berwasiatnya. Kalau ada harta awak bu. Ada harta awak pak. Hadirin yang berbahagia. Maka alangkah baiknya kita berwasiat sebelum kita meninggal dunia. Kemudian jangan timbul suatu percekcokan, perkelahian, perdebatan, pembunuhan disebab harta kita itu pak. Alabo, hadirin sidang jamaah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apa artinya Ustaz? Minha khalaqnakum, dari tanah kita dijadikan. Wa fiha nu'idukum, dalam surah Toha ayat 56. Dalam Al-Quran disebutkan Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apa artinya pak? Artinya adalah dari tanah kita dijadikan dan kita akan dikembalikan ke dalam tanah dan kita suatu saat nanti akan dikeluarkan dari tanah. Kuncinya pak bu, tanah ke tanah. Dalam surah Toha colek besok beko bu. Selesai kita pengajian. Ustad, iko apa gunanya kok? Alah bu, pak. Kalau ada saudara kita meninggal dunia pak. Kalau ada saudara kita meninggal dunia bu. Maka kita hantarkan dia ke tempat istirahatnya yang terakhir, yaitu adalah kuburan. Ya bu, ke situ atau ke mana kita antarkan? Atau ke Batang Yesia kita antarkan? Tidak. Kemana? Ke tanah. Di mana itu? Tempat pemakaman kita antarkan. Jadi pak, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, ini adalah termasuk doa. Apa doanya tuh Ustaz? Ketika kita antar masukkan mayat ke dalam liang lahat, kita, bu, bapak, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, kita antarkan dia, kita masukkan ke liang lahat, kita ambil pak tanah tuh segumpal, kita gumpal lah, segumpal segodang kepala tenju atau lebih godang daripada iko. Lalu kita taruh di atas kepalanya ganti bantal. Ya bu, alah pak, ganti bantal. Apa kita baca? Kok yang tadi kita baca? Apa tuh? Minha khalaqnakum. Alah bu. Ada seperti itu di siko pak. Lain.
Kalau lai alhamdulillah. Biar mak di lebih jelaskan lagi. Lah itu tananan pertama tuh gumpalan. Tananan kedua kita ambil tanah lalu kita taruh pas di tentang pinggang. Apa kita baca? Bu. Apa kita baca? Anda ada dulu. Nggak Pak. Kalau berusin ada dulu. Nggak Pak. Berarti bapak aja lah ya. Yang akan masuk ke dalam liang itu bapak ya Bu. Ibu nak mau masuk situ? Enggak. Kalau dimasukkan? Kalau dimasukkan orang mau? Iya Pak. Kalau lah masuk ke situ tentu awak ikhlas tuh leh. Apa tuh? Awak lah meninggal. Mau tak mau harus masuk. Dialah bapak aja lah. Pesan untuk bapak. Lah Pak. Alah Pak. Dan pertama kita baca minha khalaqnakum. Taruh dia di bawah kepala dia. Kalau dia merengkan kemari. Yang kedua, kita ambil lagi. Kita baca wa fiha nu'i dukum. Aku surah Toha beko colik Pak. Kalau tidak salah ayatnya ayat 56. Surah Toha. Iko doa penting hadirin yang berbahagia. Sebab orang Islam itu hadirin yang berbahagia, kalau dia meninggal dunia tidak digantung mayatnya. Kalau dia meninggal dunia tidak masukkan ke dalam air terkecuali darurat. Lah Bu. Orang Islam yang meninggal dunia dimasukkan ke dalam tanah. Gempal yang pertama, kumpalan yang pertama kita baca minha khalaqnakum. Kemudian gumpalan yang kedua, ini pinggangnya. Pinggangnya Bu. Pak, kita taruh di sini. Apa dibaca? Wa fiha nu'idukum. Lah Bu? Olah Pak? Di kakinya kita taruh gumpalan lagi, kita baca apa? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lafal kan Pak? Alah Pak? Itu lagi jawaban dulu Bu. Itu lagi jawaban apa Pak tuh? Apa gunanya itu Ustaz? Lah, hadirin yang berbahagia, gunanya adalah gumpalan tanah itu tadi akan menjadi salah satu saksi untuk dapat menolong ketika si mayit di dalam kubur, ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, itu akan termasuk memberikan kesaksian suatu saat nanti. Lah Bu, ini termasuk salah satu pertolongan orang yang hidup kepada yang mati. Dengan cara apa? Kita gumpallah tanah tuh hadirin yang berbahagia. Kita taruh di kepalanya, kita taruh di pinggangnya, kita taruh di kakinya. Lalu kita baca doanya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Paham sampai itu Pak? Pak? Oh Pak? Bingung apa nampak? Sedangkan Ustaz aja lebih bingung nampaknya. Pahamnya Pak ya. Tapi tidak tahu, kalau tidak biasa risiko tidak apa-apa. Cuman kalau yang jelasnya hadirin yang berbahagia, supaya kita ingin dapat menolong saudara kita yang meninggal dunia, maka dengan cara inilah supaya mereka terhindar daripada azab siksaan kubur yang sangat sedih. Bu, Pak, kalau lah masuk ke dalam kubur tu itu sonang apa enggak tu Pak? Bahagia? Iya. Bahagia Bu? Oh ya Allah, di dunia ko Pak, kita nan merasui bahagia. Di dunia ko Bu, kita merasakan penderitaan. Tapi kalau lah masuk ke liang lahat Pak, indolai kata sonang le. Aponyo
siksaan ajo nak kena awak terima. Kenapa hadirin yang berbahagia? Binatang meninggal dunia, maka tak ada proses setelah kematian. Rendah sedikit. Alah, Bu. Alah, Pak. Sampai mana tadi? Alah, Bu. Kalau lah sampai ke liang lahat, tidak ada kata bahagia. Kalau lah sampai ke liang lahat, kita akan menderita. Kalau kita coba Pak secara zohirianya aja Pak Bu, kita antarkan orang tuh ke tempat kuburannya. Berapa panjangnya Bu? 2 hektar? Enggak. Berapa panjangnya Bu? Kalau Ustadz Pak, ikos mekot, semeter kotor. Atuh, kalau Ustadz ya. Berapa panjang Ustadz? 145. Panjang tuh Ustadz. Iya, agak panjang daripada orang panjang sekete. Lebarnya berapa Pak? Lebarnya lebih kurang setengah meter, 50 cm. Itu tompe ambo besok Bu. Tapi kalau ibu nak tahulah dari mana tinggalnya besok. Kalau apa nak tahulah dari mana tinggal apa besok. Cuman kalau ambo dan jolehnya kalau mati mau besok Pak, Bu yang dirahmati Allah, tompe ambo di situ. Bisa kita bergerak Pak? Tidak bisa. Bisa kita ngomong Pak? Tidak bisa. Apa yang akan kita harapkan? Yang kita harapkan adalah amal-amal yang selama ini yang kita perbuat Bu, yang kita perbuat selama ini beribadah kepada Allah, beramal soleh kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang amal ibadah baca Quran kita, maka akan datang amal ibadah sedekah kita bagi orang-orang yang selama ini gemar dia melaksanakan membaca Al-Qur'an, lalu melaksanakan ibadah salat, baik wajib maupun sunnah, kemudian mereka bersedekah. Hadirin yang berbahagia, akan datang membantu kita besok. Mudah-mudahan lah Bu ya. Iya Bu. Iya Pak. Kenapa hadirin yang berbahagia? Kalaulah sampai ke liang lahat Pak, Bu, hadirin yang berbahagia, kita ditanya Pak. Apa pertanyaan dalam hadis secara umum saja, tidak usah secara khusus. Apa tuh? Ma rabbuka, siapa Tuhan ang, siapa Tuhan kau, sianu, kalau sianu namanya. Salah jawab awak Pak, salah jawab awak Bu, hadirin yang berbahagia, datanglah nungkar Pak, membawa tungkek lebih godang daripada tonggak kau. Wah, godang nampak gitu tonggak kau Bu, godang Pak, lebih besar daripada itu. Dihantamkanlah kepada semayat sehingga sampai 7 lapis bumi. Ini ke bawah nih Bu, dihantamkan. Datang nangkir. Nangkir apa senjatanya Bu? Kukunya panjang, dicongkel awak balik dari bawah. Balik ke kuburan awak tuh balik. Ditanya balik Pak, ditanya balik Bu, hadirin yang berbahagia, dihantamkan balik kalau salah jawab. Itulah kerojonya sampai dunia kiamat. Alah Bu, lah Bu, olah terbuka matanya, olah. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu yang kita harapkan Bu adalah perbanyaklah amal selagi kita masih hidup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka perbuatlah selalu beribadah kepada Allah, sebab ibadah inilah yang akan dapat menolong kita. Bak manapun cinta awak kedoke suami Bu, bak manapun cinta awak kedoke istri Pak, hadirin yang berbahagia, sayang dia sama kita, kita sayang kepada mereka. Anak cinta kepada sang ayah, kemudian ayah cinta kepada sang anak. Hadirin yang berbahagia, ketika kita meninggal dunia, akankah mereka mau menemani kita dalam kubur? Indah kan? Hei Bu, Pak, indah kata ibu. Mau Bu? Tidak. Bak manapun sayang awak Pak,
bak mana pun cinta awak, Bu, hadirin yang berbahagia, mereka tidak akan mau menemani kita di dalam kubur. Sebab kata Nabi SAW, ada 3 yang menghantarkan kita. Ada 3. Yang pertama adalah maluhu. Yang kedua adalah ahluhu. Yang ketiga adalah amaluhu. 3 yang mengantarkan, Pak. 2 pulang, yang tinggal cuman 1. Apa tuh? Amal tuh. Aduh. Itu makanya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajarin qarib fa'asad daqa. Aku. Alah, Bu. Alah, Pak. Ketika orang meninggal dunia, masuk dia ke liang lahat, Pak, Bu, yang dirahmati Allah, maka disitulah dia merasakan penyesalan, menangis dia, meratap dia. Kenapa dia meratap? Karena sebab sudah mencicipi azab alam kubur. Karena telah mencicipi alam kubur, Pak, Bu, yang dirahmati Allah, timbul penyesalan. Laula akhartani ila ajarin qarib fa'asaddaqa. Kata Allah dalam Al-Quran, bahwasanya apa kata si mayit? Ya Allah, izinkan saya hidup. Tidak usah lama-lama, tidak usah 1 tahun, tidak usah 2 tahun, tidak usah 1 bulan, tidak usah 1 minggu. Lalu berapa yang diminta oleh semayit? Cuma 1 menit, 1 detik, Pak. Itu yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Cuman 1 menit, 1 detik, ya Allah. Izinkan saya untuk kembali ke alam dunia. Sebab kenapa? Sebab saya sudah rasakan, cuman baru 1 detik saya di alam barzah, sudah saya saksikan azab yang telah engkau janjikan. Fa'asaddaqa, kata Allah. Kenapa tidak solat dituliskan Allah? Kenapa tidak amal haji dituliskan Allah? Kenapa tidak amal berbuat baik yang dituliskan Allah? Kenapa fa'asaddaqa? Kenapa sodakoh? Pak, Bu, yang dirahmati Allah, rupanya sodakoh itu, rupanya penurut para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita sakaratul maut, mau meninggal dunia, maka rupanya sodakoh itu tadi akan datang menolong kita. Untuk apa? Meringankan ketika kita mulai dari sakaratul maut. Sakaratul maut lah tahunya, Pak. Tahu? Ibu lah sakaratul maut tahu. Tahu apa pula? Mati. Kata halusnya mati. Kalau kata bahasa godangnya meninggal. Ya, Bu. Ya, Bu. Ustaz mau bertanya, ketika malaikat Israel datang tu, Pak, Bu, ketika dicabut nyawa awak, sakit atau sonang, Pak? Ibu mau prakteknya? Takut ibu tu, Pak. Kalau ibu mau, mak kita telpon malaikat Israel. Kita undangnya subuh kok. Sakit atau sonang, Bu? Renungan bagi kita hadirin yang berbahagia. Makanya, Pak, orang yang meninggal dunia, mereka tak mau kembali lagi ke alam dunia. Kenapa? Sebab mereka tidak mau 2 kali pisang berbuah. Lah, ibu pernah nampak pisang berbuah 2 kali dalam 1 batang tu? Indah. Dia mau pisang berbuah. Kenapa hadirin yang berbahagia? Kata Nabi SAW, ketika orang meninggal dunia, jangankan kita, Pak, sedangkan Nabi meninggal dunia,
dicabut oleh malaikat Israel. Nabi Muhammad, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan pencabutan nyawa kita. Kadoba itu siapa nama malaikat pencabut nyawa tu, Bu? Malaikat Israel. Menangis malaikat Israel ketika minta izin ke Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Engkau mengapain datang ke sini? Kata malaikat Israel, saya diperintahkan Allah. Lalu mau mengapa? Mau menjemput engkau, ya Rasulullah. Apa kata malaikat Israel? Bolehkah saya cabut nyawamu, ya Rasulullah? Minta izin malaikat Israel, Pak. Tapi kalau awak mau meninggal, Pak, ada minta izin malaikat Israel? Hah? Contohlah, Rojali, nama orangnya Rojali, datang malaikat Israel. Allah bisa ambo mencabut nyawa Bapak Rojali? Rojali kok punya kepanjangannya rokok jarang dibeli. Aduh, malaikat Israel mencabut nyawa minta izin kita ikut ke awak, Bu. Tidak ada. Bayangkan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, dicabut oleh malaikat Israel. Dicabut sedikit-sedikit, Pak. Dari umpuk kaki dicabut sampai ke atas. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang berbahagia, ya malaikat Israel, inikah yang namanya sakaratul maut itu? Iya. Apakah ini 100% pencabutannya? Tidak, kata malaikat Israel. Sudah berapa engkau kurangi? 70%. 70% ini ya malaikat Israel. Iya, kenapa bisa sakit juga? Ini sudah saya izinkan, sudah diizinkan oleh Allah. Lantaran engkau orang yang mulia, berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Engkau adalah Habibullah. Apakah seperti ini ketika sakaratul maut? Iya. Hadirin yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikirkan oleh Nabi bukan dirinya. Yang sudah dikurangi 70%, Pak, Bu, yang dirahmati Allah. Lalu yang dipikirkan oleh Nabi itu siapa? Yang dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana dengan umatnya ketika dicabut nyawanya. Nabi sudah dikurangi 70%, sedangkan kita 100%. Lah, Pak. Bu. Lai tedonganya. Lai. Kalau tidak terdonga dibuka telinga tu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saya mati. Ibu? Pak, ada lagi jawaban dong. Saya mati. Ibu? Oh, begitu. Berarti adil ya, Bu? Ya, Bu? Kenapa? Sebab sudah disampaikan oleh Allah, setiap yang bernyawa akan mati. 100%, Pak. Dicabut dari ubun-ubun, dari umpuk kaki, pindah ke lutut, pindah ke pinggul, ke tenggorokan, kemudian pindah ke ke tenggorokan kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, kalau ada saudara awak yang meninggal dunia, laikinu mautakum iddal gara-gara yaqulu la ilaha illallah. Alangkah baiknya kata Nabi, kita ajarkan ketika ada saudara kita meninggal dunia, ketika ada famili kita meninggal dunia, kita bacakan di pangkal telinganya kalimah la ilaha illallah. Seperti apa rasanya kematian tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah?
dibandingkan oleh Nabi SAW. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, diibaratkan satu ekor kambing, Pak. Satu ekor kambing, binatang, tidak disembelih, Pak. Tidak disembelih, Pak, buburah. Apanya? Idu-idu tu dikubak kulit ya, Pak. Itu kira-kira podih apa enggak tuh? Sakit apa tuh enggak? Sakit. Setelah kita kubak kulitnya hidup-hidup, baru dia gih asam. Sonang, Bu. Sonang, Pak. Indah, hadirin yang berbahagia. Ikulah sedekah itu tadi. Makanya si mayat itu menyesal dia, hadirin yang berbahagia. Apa yang disesalkan dia? Sebab dia sudah cicipi azab alam kubur. Ketika dia ditinggalkan oleh ahli keluarganya. Ketika ia ditinggalkan oleh hartanya. Yang tinggal hanyalah dia sendiri, hadirin yang berbahagia. Ditanya oleh Nungkar dan Nangkir. Kalau dia salah jawab, hadirin yang berbahagia, maka akan mendapatkan azab siksaan yang sangat luar biasa. Menyesal dia, hadirin yang berbahagia. Minta izin kepada Allah, izinkan saya kembali ke alam dunia. Tidak usah lama-lama ya Allah, cuman 1 menit saja saya akan bersedekah. Kenapa? Rupanya kalau kita sudah ke liang lahat, Bu, jemaah yang dirahmati Allah, maka pahala sedekah kita akan mengalir. Mengalir. Untuk apa? Untuk menolong dan membantu kita. Di dunia kita sering baca Al-Quran, maka pahala Al-Quran akan datang membantu kita. Hadirin yang berbahagia, ingat nanti jemaah dirahmati Allah, bahwasanya setelah hari kiamat nanti, maka tidak ada amal-amal yang akan datang kepada kita. Yang paling utama adalah amal ibadah salat. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika kita dihisab, amal yang paling pertama datang adalah amal ibadah salat. Maka jangan kita tinggalkan salat. Itu adalah kewajiban kita bagi umat Islam. Kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman Pak, yang dirahmati Allah, yang timbul pertanyaan adalah ketika kita angkat takbir, hadirin yang berbahagia, maka banyak ketidakhusukan dalam beribadah, melaksanakan ibadah salat. Iya, Bu. Bu, Ustadz mau tanya, ibu pernah enggak khusuk melaksanakan salat? Oh, jawabannya indah. Bapak pun anda khusuk dalam melaksanakan sholat. Kenapa hadirin yang berbahagia, Bu? Inyo kalau awak beribadah sholat tu, Pak, itu setan tu menyangka kalangnya mencoli awak. Menyangka kalang tu lah tahu bapaknya. Lah tahu ibunya. Menyangka kalang. Keluar kalang setan tu mencoli awak angkat takbir tu, Pak. Tu makanya kalau ketika awak mau solat, sebelum angkat takbir, awak berlindung kepada Allah dulu. Apa kita baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khanzib. Ini setan ada khusus setan, Pak, ketika mengganggu awak dalam solat, nama setannya adalah khanzib. Khanzib. Nama setannya khanzib, Pak. Itulah yang akan merayu awak, mengganggu awak, mulai dari angkat takbir tu. Pernah ibu rasukan seperti kau. Kita baca niat. Ini bagaimana orang yang meniat. Ini saya bacakan, zahirkan. Usolli fardhu subuhi rakaataini adaan atau makmuman atau imaman. Allahu Akbar. Labo. Tadi sebelum subuh malam tadi rupanya awak menyimpan piti dan awak simpan tu rupanya di bawah kasur. Ya, Bu? Di bawah kasur. Iko de ada pengajian tausiah ceramah subuh, terniat mau bersedekah sedikit, banyak atau lain sebagainya. Lah, awak simpan di bawah kasur. Lah tidur. Subuh ni bangun, Pak.
Bangun sebelum azan, berwudu, teringat duit. Awak cari di bawah bantal. Besuwa bu? Indah. Kenapa? Karena di bawah kasur. Waktu sudah masuk, orang sudah azan. Dicari juga tidak ketemu-ketemu. Orang sudah komat. Lah sampai kemari. Lah komat. Muazinnya komat. Awak angkat takbir. Ketika awak angkat takbir tuh Pak, Bu, Allahu Akbar. Itu biasanya tengek balik tuh. Ya Allah ya Tuhan, Indo di bawah bantaro. Di mana? Di bawah kasur letakkan rupanya. Ada tak seperti itu Bu? Ada. Itu contoh nih Pak. Contoh nih Bu, hadirin yang berbahagia. Ustadz kok tahu? Alah pengalaman. Alah. Itu maka yang sebutkan tadi Bu, Pak yang dirahmati Allah. Sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita baca niatnya, bagi yang punya niat, lalu kita baca minta tolong kepada Allah, perlindungan. Supaya apa? Supaya jangan datang setan khanzib yang selalu mengganggu kita. Mulai dari kita angkat takbir sampai salam. Di situ timbul kekusukan kita Pak. Alah Bu, alai amalan seperti itu tuh. Lai, apa tadi? A'udzubillahi minasy syaitanir rajim wa syaitani wa khanzib. Itu. Alah Bu, alah Bu. Awak mau minta kepada siapa Pak? Kepada Allah. Kalau awak minta kepada Allah, maka kita serahkan diri kita. Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantung. Allah itu adalah tempat meminta. Kapan saat waktu yang tepat untuk meminta? Ketika melaksanakan ibadah sholat. Makanya Pak, Bu yang dirahmati Allah, kalau saya ketika membaca doa iftitah, makanya saya baca adalah doa Allahu Akbar kabira. Ini saya, tapi tidak tahulah Bapak. Dia kan ada pilihan yang secara umum. Yang pertama Allahu Akbar kabira, yang kedua adalah Allahumma ba'id. Alah Bu, itu terserah, tergantung pilihan kita. Saya tidak menyalahkan hadirin yang berbahagia. Cuman saya dari dulu sampai sekarang dan sampai saya mati besok Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya membaca iftitah adalah Allahu Akbar kabira. Apa itu? Ini adalah ayat Al-Quran Pak. Sekalipun itu adalah doa, tapi adalah ayat Al-Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya Pak? Bu, sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku lillah, adalah milik Allah. Alah, selesai. Tuh, waktu yang tepat berdoa meminta kepada Allah adalah di waktu salat. Sebab salat itu semuanya bacaan doa. Termasuk surah Al-Fatihah. Kalau kita ingin memuji seseorang, meminta kepada seseorang, kita harus puji dulu Pak. Demikian dengan Allah. Kalau kita mau minta kepada Allah, maka kita puji Allah terlebih dahulu. Dengan cara apa? Surah Al-Fatihah. Apa kata Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu memuji Pak. Kita puji dulu Allah, baru kita meminta. Mana meminta? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
hukum bacaan di dalam rukun, di dalam solat surah Al-Fatihah itu apa, Bu? Itu adalah hukum termasuk rukun, bukan sunnah. Lah, Bu, kalau awak tinggal Al-Fatihah Pak solat sendirian, maka wajib diulangi balik solatnya. Kenapa? Karena rukun solat ada berapa rukun solat, Bu? 8 boleh? 13. Alah, Bu, syarat solat tu berapa? 7. Lah, syarat solat nak payah tu, Bu. Pak, apa syarat solatnya? Syarat solat cuman Islam. Yang kedua, yang ketiga, balik. Yang keempat, ambo pun nak ditanya, Pak, oleh seorang ibu-ibu jemaah majlis taklim. Apa katanya? Ustaz, ambo itu apa tuh? Suruh sebentar ibu. Boleh? Boleh? Belum lagi. Emang ada juga yang tahu. Menurut saya pernah dengar Al Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru menyampaikan, kalau solat suruk itu mana waktu jadwal masuk solat maghrib, disitulah solat suruk waktu yang tepat. Lah, Bu, jam berapa masuk maghrib di Siko, Pak? Kalau kami di sini tempat ambo itu ya 6.30, 31. Berarti jam 6 lewat 31 lo pun talai baru masuk suruk. Berarti masih lagi kesempatan nampaknya kok. Lai. Ikhlas ibu kok. Ikhlas. Berat ibu tuh membilangnya, Bu. Pak, ikhlas Ustaz. Alah, Bu, sedikit lagi hadirin yang berbahagia. Apalah kata jemaah tu kepada ke ambo, Ustaz, ambo punya suami. Iya tahu, diculik dari gajah, dari gaya ya, Bu, lah punya suami, Bu. Tapi no pernah semboyang no Ustaz. Apalah jawaban ambo? Bu, coba colik KTP-nya Islam apa indak? Dicolik jadi ibu tu. Islam, Ustaz. Indak juga semboyang no Ustaz. Lalu kata ambo jawab balik. Colik, Bu, apa tu olah balik apa belum? Olah, Ustaz. Tapi indak juga mau semboyang no Ustaz. Coba yang ketiga, apa tu berakalnya atau tidak? Berakal, Ustaz. Jadi bagaimana membedakan berakal tidak berakalnya, Pak? Membedakannya, Bu, hadirin yang berbahagia, awak agi taruh piti sebelah kanan ko 50.000, lalu piti sebelah kiri agak 5.000. Mana yang dipilih? Yang 5.000 atau yang 50.000? Kalau nyo berakal tentu 50.000. Kalau tidak berakal 5.000. Berarti dia berakal dia, Ustaz. Dipilihnya duit 50. Nggak juga mau sholat dah, Ustaz. Bagaimana cara, Ustaz? Coba cari yang terakhir, Bu. Apa tu Allah bersunat apa ulum? Ya itu ni bisa dah, Ustaz dah. Yalah. Mudah-mudahanlah Ustaz laki ambo tu selalu sholat, bertobatnya kepada Allah. Mudah-mudahan kita doakan. Kata saya kepada ibu. Ya Ustaz. Hadirin sidang jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kita tarik kesimpulan pengajian tausiah kita ini, jemaah dirahmati Allah. Yang pertama tadi, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, maka itulah doa yang kita baca dalam Al-Qur'an, itu doanya. Apa itu? Dalam surah Toha, kalau tidak salah 56 ayatnya. Surah Toha 56. Ya, Bu. Lah, apa tadi? Minha khalaqnakum wa fiha
nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mudah-mudahan ini dapat melindungi si mayit sekeluarga kita itu, jemaah yang dirahmati Allah, supaya terhindar daripada azab-azab kubur, siksaan kubur yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tak ada lagi kata kebahagiaan terkecuali kesengsaraan yang akan kita terima. Walahum azabun alim, adalah bagi mereka orang yang berbuat-buat maksiat di dunia ini, maka kita tidak akan menikmati sedikit pun nikmat-nikmat yang senang. Hadirin yang berbahagia, maka dengan itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah jodohkan kita kembali, dan kita akan dipersuakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Maka dengan itu tadi sudah saya awali dengan ucapan minta maaf kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mana tahu ada menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu, menjadi dosa bagi saya. Sekali lagi di penghujung ini saya pun juga meminta maaf. Aduh maafnya Pak, aduh maafnya Bu, jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan itu saya undur diri, jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.